Kenapa nada RX Channel? Suatu hari terciptalah sekumpulan kuki yang terlahir dari sebuah sihir. Mereka terlahir dengan membawa pusaka ataupun kekuatan sihir lainnya. Sebagian dari mereka memiliki kegunaan dan kemampuan masing-masing, di mana tujuan dari mereka semua sama, yaitu menghilangkan semua disease atau plague. Namun, mengatasi semua itu tidaklah mudah. Banyak kuki-kuki yang berguguran di medan tempur, tidak memandang yang muda maupun tua. Tetapi semua itu berubah setelah lahirnya 4 kuki yang terpilih. Jangan halangi aku, akan kuatasi sendiri struk itu. Itu akan sangat berbahaya. Aku tidak akan membiarkan temanku mati. Daka kau, jangan gegabah. Kita harus menunggu arahan kapten. Kita harus bekerja sama untuk melawannya. Terserah. Lakukan sesuai rencana. Tunggu aba-aba aku. Ayah, Kapten. Baik, dengarkan aku. Stroke itu dia adalah makhluk yang tercipta dari hipertensi dan penumpukan plak di pembuluh darah. Mereka berwujud cair, dan apabila mereka menyebar pada neurologis vokal, maka itu akan mengganggu pergerakan dan sangat fatal jika terjadi. Maka dari itu, kita... Rasakan ini. Hai, aku belum selesai. Solemn Judgment. Kau kira itu berdampak padaku? Hahaha, dasar bodoh. Kami adalah yang tak terkalahkan. Kurang ajar, dia tidak mempan terhadap serangan fisik. Kalian membuang-buang waktuku saja. Akan kuakhiri ini. Omega Tidak. Tubuhku tidak bisa digerakkan. Seperti mati rasa. Maaf Holly, aku tidak bisa melindungimu. Sepertinya aku akan mati di sini. Aku harus cepat. Aku harus menyelamatkan mereka. Torpedo Warfarin, selamatkan sebagian orang. Akhir kehidupan. Kita harus cepat. Kakiku sakit, Kak. Kalian mau lari kemana, anak manis? Aduh, Kastur. Kau siapa? Untuk apa aku memberikan diri kepada pengikut stroke? Mati saja kau. Kita lihat saja nanti. Kalian tidak apa-apa? Iya, kami tidak apa-apa. Caster juga sudah tidak apa-apa. Terima kasih atas pertolongannya, Nona. Sepertinya kamu adalah salah satu orang yang terpilih. Yang terpilih, maksud Anda? Sudahlah, tidak usah dipikirkan. Ayo ikut aku. Aku akan membawamu ke tempat yang lebih aman dan ada yang ingin berkenalan denganmu. Kapten, aku menemukan satu orang. Benarkah? Seperti apa dia? Dia membawa pusaka berbentuk bunga matahari. Baguslah, sepertinya tidak salah lagi. Sesuai dengan yang aku mau. Kerja bagus, Madeline. Hahaha.
Perkenalkan, ini kaptenku. Aku sudah mendengar cerita dari Madeline tentang dirimu. Mungkin aku akan langsung saja ke intinya. Kamu telah ditakdirkan untuk menjadi yang terpilih. Terpilih? Iya, Tunggu, aku masih belum mengerti dengan apa yang kalian maksud. Yang terpilih? baiklah. Mungkin aku akan bercerita terlebih dahulu. Dahulu kala ada seorang penyihir yang baik hati, tetapi dia juga kejam. Ketika sihir yang dia gunakan menggunakan perasaan, maka terciptalah hal-hal yang baik. Namun, ketika dia menggunakan sihir dengan kekejaman, maka terciptalah hal-hal buruk. Hal-hal buruk tersebut yang kita sebut dengan disease atau plague, dan kita tercipta oleh sihir-sihir baiknya. Suatu ketika, terciptalah disease yang paling kejam dan yang paling jahat di antara disease lainnya. Namun, 4 kerajaan bersatu untuk menaklukkannya. Setiap kerajaan diwakili oleh satu kuki yang terbaik, terkuat, dan yang paling bijaksana. Mereka semua terbagi atas 4 medan, yaitu daerah selatan, medan cahaya, utara medan alam, barat medan magma, dan yang terakhir timur dengan medan kegelapan. Dan mereka dikenal sebagai 4 ancient atau 4 kuki yang terpilih. Mereka saling bekerja sama untuk melawan disease itu. Tetapi disease itu tidak dapat dibunuh, mereka hanya bisa disegel menggunakan permata alchemis. Pada akhirnya, mereka hampir berhasil untuk menyegel disease itu. Tetapi, akibat kecerobohan salah satu dari 4 cookies tersebut, disease itu berhasil kabur dan menghilang begitu juga dengan 4 ancient itu. Dan konon, penerus mereka juga akan muncul setiap 10 tahun sekali. Dan kamu adalah salah satu keturunan dari Ancient Cahaya, karena pusaka dan permata itu ada di kamu. Maka dari itu, aku merekrutmu untuk bergabung beserta dengan kuki-kuki lainnya. Apakah kau bersedia? Soal itu sepertinya aku sulit untuk memilih jawabannya. Tapi, baiklah, aku mau. Mantap, baiklah, aku akan mengajarkanmu cara bertarung. Dan target kita sekarang ini adalah menghentikan Lord Stroke dan menambah pasukan. Aku akan menjelaskan seperti apa sebenarnya Stroke itu dan cara mengatasinya. Baiklah, kalian boleh pergi. Besok kita akan latihan. Baik, terima kasih Kapten. Tetapi, aku masih takut jika hal dulu terjadi kembali. Tapi sepertinya tidak untuk yang sekarang. Baiklah, kita mulai latihan dan pembelajaran hari ini. Stroke adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan neurologis vokal onset mendadak. Defisit yang berlangsung setidaknya 24 jam dan terjadi di pembuluh darah manusia. Kemudian stroke terbagi menjadi beberapa jenis menurut lokasi serangannya, yaitu iskemik dan hemoragik. Kemudian iskemik terbagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu iskemik trombus dan emboli. Kemudian hemoragik terbagi menjadi disebabkan karena hipertensi, pecah pembuluh darah, dan terjadinya stroke. Kemudian untuk stroke berdasarkan klasifikasinya atau kelompoknya, untuk stroke iskemik ada beberapa bagian. Selanjutnya untuk stroke hemoragik juga ada beberapa bagian. Tanda dan gejala apabila terkena stroke yaitu pada stroke iskemik ada vertigo, penglihatan ganda, disfungsi neurologis. Pada stroke hemoragik ada ketidakmampuan berbicara, kelemahan pada satu sisi tubuh.
Kemudian ada objek di mana tes laboratorium untuk keadaan hiperkoagulasi harus dilakukan hanya jika penyebab stroke tidak dapat ditentukan. Untuk pengobatan atau terapinya, pada terapi farmakologi iskemik ada TPA, aspirin bleeding daily, clopidogrel, ticlopidin, warfarin. Kemudian ada nimodipin. Selanjutnya ada terapi non-farmakologi iskemik stroke di mana intervensi bedah pada pasien stroke iskemik akut terbatas. Kemudian rehabilitasi dini. Kemudian ada hemorrhagic stroke di mana penyisipan extraventricular drain atau EVD dan pemantauan tekanan intrakranial. Selanjutnya ada perawatan bedah hematoma intracerebral. Kemudian yang sangat penting yaitu algoritma pada stroke iskemik dan hemorrhagic. Nah, pada stroke iskemik di lini pertama, yaitu dengan onset gejala 4,5 jam yang memenuhi kriteria untuk terapi trombolitik, tahapnya adalah tekanan 180 per 110 mmHg, dipertahankan kemudian diberikan obat TPA. Lalu dimulai dengan terapi antiplatelet dengan rentang pemberian 24-28 jam setelah pemberian obat TPA. Kemudian diberikan suportif dan rehabilitasi dini. Selanjutnya ada stroke iskemik lini kedua, yaitu apabila kriteria terapi trombolitik tidak memenuhi, maka akan dilanjutkan pada pengobatan lini kedua, yaitu pemberian aspirin 325 mg dalam 24-48 jam, kemudian diberikan perawatan suportif dan dukungan dan rehabilitasi dini. Selanjutnya ada stroke iskemik di lini khusus di mana jika onset lebih dari 4,5 jam maka akan diberikan keadaan khusus, yaitu berupa pemberian aspirin 325 mg 24-48 jam, kemudian berikan perawatan pendukung dan rehabilitas. Selanjutnya ada stroke hemorrhagic di mana jika terjadi pendarahan subarachnoid maka akan dilakukan pembedahan clipping aneurisma. Kemudian memulai terapi yang tepat untuk mencegah pendarahan dan kejang, kemudian dilakukan rehabilitasi. Baik, kemudian interaksi pengobatan obat stroke ini dengan yang lainnya akan menghasilkan, pertama itu ada heparin, kemudian ada penghambat agregasi trombolitik, selanjutnya ada pengobatan stroke untuk ibu hamil dan anak. Ya, itu dulu mungkin pelatihan untuk hari ini. 3 hari kemudian. Misi pertama. Baiklah, hari pertama melaksanakan misi. Kamu bersemangat sekali ya. Ingat dengan misi kita, membawa espresso dari medan magma dan blackbird dari medan kegelapan. Ai,